Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ingin ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan, Minggu 12 Desember 2021. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke same pemirsa selama satu minggu kak. Bersamaku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil nangkap 2 maling. Dan 2 maling itu bukan baik galak maling di Musirawas, tapi galak juga di provinsi lain. Kapolres Musirawas AKBP Efranedi mengatakan, tersangka curas dan curat ini selama menjalankan aksinya di Kabupaten Musirawas, ada 6 tempat kejadian perkara, yakni 2 di Kecamatan Purwodadi, 2 di Kecamatan Megang Sakti, 1 di Kecamatan Tugu Mulyo, dan 1 di Kecamatan STL Ulu Trawas. Apabila dihitung, keseluruhan kerugian sekitar 162 juta rupiah. Selain itu, TKP para tersangka bukan hanya di Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara saja, melainkan melaksanakan aksinya di Kalimantan Tengah dengan melakukan aksi merampok nasabah bank. Itu mereka juga dilengkapi alat keamanan diri berupa 2 pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Dan yang sangat mengejutkan, uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk membiayai akikah anaknya. Hari ini kita terbagi 2, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kita di bulan akhir di bulan Oktober dan November. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Pak Kasat Serse serta tim, khususnya tim Hidung personal tim Lantak Polres Musirawas, kita ada mengungkap di 6 TKP. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat mengatakan bahwa kedua tersangka berhasil dibekuk, dan untuk perkara 365 dan 363 ini saat menjalankan aksinya pada siang hari, di mana pelaku melakukan patroli atau mapping terlebih dahulu di TKP rumah kosong tidak berpenghuni, dan modus operasi dengan cara mengetuk pintu rumah, menanyakan alamat keluarga. Namun apabila tidak ada penghuni rumah, mereka melaksanakan aksinya. Kami dari Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas telah melakukan ungkap kasus yaitu 365, 363 spesialis rumah kosong maupun kejahatan luar provinsi dan luar kabupaten. Dengan modus sendiri seperti dijelaskan oleh Bapak Kapolres tadi, mereka ini sengaja patroli. Jadi bukan polisi saja yang patroli, penjahat pun patroli. Jadi mengitari atau mendatangi desa-desa yang dianggap rawan pada siang hari. Setelah itu dengan modus mengetuk pintu dan menanyakan alamat keluarga. Jadi kalau memang ada orang di rumah, mereka tidak melaksanakan. Namun setelah beberapa kali diketok kosong, baru mereka sudah mempersiapkan diri dengan membawa R2, terus linggis. Modus mereka selalu kebanyakan merusak jendela yang menggunakan baik itu terali maupun itu tidak. Setelah itu, modus mereka mengambil barang-barang berharga berupa handphone, televisi, alat-alat elektronik, emas maupun uang. Untuk yang kami terima sendiri saat ini di TKP Musirawas ada 6, di Lubuk Linggau ada 1, di Jambi langsung menghubungi kami dari Polresta Jambi ada 10 TKP, termasuk di Prabu Muli ada 1 TKP bongkar ruku. Rajab, Silampari TV melaporkan. 2 warga asal Kecamatan Pelakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin berinisial EK dan AD ditangkap tim Landak Satreskrim Polres Musirawas. Keduanya melakukan tindak pidana ilegal drilling di RT 10 wilayah Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Kapolres Musirawas AKBP Efranedi mengatakan, tim Landak Polres Musirawas berhasil mengamankan 2 pelaku illegal drilling. 2 tersangka berinisial EK dan AD. Untuk 2 tersangka ini dibekuk di wilayah Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Berdasarkan informasi dari warga, dan saat ini tersangka masih dilakukan pendalaman perkara di Mapolres Musirawas. Dari tangan pelaku, kami berhasil menyita BB sampel minyak,
arit, chainsaw, dan kedua tersangka melanggar pasal 52 Undang-Undang 2022 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan penindakan terhadap pelaku illegal drilling ya terjadi di wilayah hukum kita ini di Lakitan. Jadi setelah kita mendapatkan informasi ada kegiatan illegal drilling, kita bergerak ke sana dan kita temukan bahwa pelaku sudah melakukan aktivitasnya di sana. Kita amankan dan saat ini sudah kita proses. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan, kami berhasil meringkus tersangka perkara illegal drilling dan ini bermula mendapatkan instruksi dari Polda Sumsel untuk menertibkan pelaku illegal drilling di Kabupaten Musirawas. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui ada 2 tersangka asal warga Pelakat Kabupaten Musi Banyuasin, Eka dan Ade. Dan tersangka saat ini dibekuk di TKP di RT 10 Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, saat sedang melakukan aksinya. Yang sedang maraknya di kabupaten sebelah, Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu illegal drilling. Jadi kami mendapat perintah dari pimpinan Polda untuk mengungkap kasus atau menertibkan illegal drilling khususnya di wilayah hukum Polres Musirawas. Jadi sudah kami amankan 2 tersangka illegal drilling dengan TKP Kelurahan 10, RT 10, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Musirawas, Kabupaten Musirawas. Jadi pada saat diamankan, kedua tersangka sedang melakukan kegiatan illegal drilling. Yang keduanya merupakan warga dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Plakatinggi, dengan inisial Eka dan Adi. Berikut barang bukti yang kami amankan di TKP yaitu 1 buah ring, termasuk sampel minyak dan genset. Jadi kedua pelaku kami kenakan pasal 52 Undang-Undang RI tahun 2002 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Rajab, Cilampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Cilampari Sepekan. Pemerintah pusat memutus tidak nak menerap ke PPKM level 3 pas Natal dan Tahun Baru secara serentak di seluruh wilayah. Tapi nak tetap diberlaku ke pengetatan protokol kesehatan pas Natal dan Tahun Baru KG. Soal itu Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Sulaiman Kohar menyatakan Pemkot tetap menunggu instruksi dari pemerintah terkait tidak diberlakunya PPKM level 3 tersebut. Rencana pemberlakuan PPKM level 3 di Indonesia pada 24 Desember 2021 terus menjadi perbincangan masyarakat. Hal terbaru pada Selasa 7 Desember 2021, pemerintah tidak akan memperlakukan PPKM level 3 tersebut. Dan di Kota Lubuk Linggau yang sudah zona hijau sekarang, membuat perekonomian masyarakat mulai membaik dibandingkan sebelumnya. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Sulaiman Kohar menuturkan, untuk kabar PPKM level 3 yang tidak jadi diberlakukan menjadi perhatian pihaknya. Akan tetapi, walaupun demikian pemerintah Kota Lubuk Linggau masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat bagaimana keputusannya nanti. Wakil Wali Kota tetap meminta agar masyarakat Kota Lubuk Linggau tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dari media itu yang dijelaskan oleh Pak Menko. Namun demikian, secara teknis nanti kita tetap tegak lurus ke atas. Dan apapun kebijakan pusat, itu daerah akan mengikuti. Sementara secara tulis belum pada kita terima. Jadi apapun putusan yang dilaksanakan pusat, nanti akan kita terapkan di daerah. Pedoman kita pusat. Ya. Yolanda Monika, Cilampari TV melaporkan. Puluhan emak-emak RT 3 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, rame-rame datangi kantor Lurah Senalang. Kedatangan emak-emak ini protes supaya pindah ke pangkalan gas ke tempat lain. Mereka dah galak lagi beli gas di pangkalan LPG RT 6 Kelurahan Senalang. Hal tersebut karena warga RT 3 merasa tidak diterima di pangkalan itu.
Warga juga menilai pengelola pangkalan keberatan melayani warga RT 3. Setiap datang ke sana, warga selalu dimarah-marahi dan banyak aturan seperti harus menyiapkan KK dan KTP. Dan ke sana tidak boleh bawa motor, tidak boleh pakai cincin dan sebagainya. Selain itu, di pangkalan itu juga tidak bisa terima ibu-ibu yang sudah tua. Selanjutnya terjadi mediasi di kantor lurah antara warga dan pemilik pangkalan. Hasilnya tetap warga menolak untuk terdaftar membeli gas di pangkalan RT 6 itu. Ketua RT 3, Nando mengatakan, dari hasil mediasi hadapan lurah ada kesepakatan bahwa warga RT 3 tidak mau lagi membeli gas subsidi di RT 6. Kami juga meminta nanti kelurahan memutuskan apakah buat pangkalan baru atau membeli ke pangkalan yang ada di RT 1. Menurutnya, yang menjadi kendala adalah dari segi sikap pengelola pangkalan. Warga yang sudah tua-tua ini tentunya tidak tahan lagi dimarah-marah. Dan aturan tidak boleh bawa kendaraan dari RT 3 ke RT 6. Pertanyaannya, warga yang sudah tua ini bagaimana? Makanya kami meminta dialokasikan ke pangkalan lain. Selain itu, belum lagi ibu-ibu ini kadang dapat omongan kasar sampai nangis. Di RT 3 ini, warga yang terdaftar membeli gas ke pangkalan RT 6 sebanyak 60 kakak. Kalau menurut keterangan yang lain sekitar 200 lebih kurang. Jadi saat ini warga beli di tempat lain. Kita mutus ke beli tempat lain, Pak ya? Nah, itu kan musyawarah di kelurahan. Kira-kira ngambil ke tempat mana kami itu? Apa ada yang berminat untuk buat pangkalan gas baru? Apa memang benar ada ke tempat madi? Itu kan kurang tahu, karena kita musyawarah lagi. Menanggapi hal itu, Lurah Senalang Rahmat Riyadi mengatakan bahwa warga menuntut pindah pangkalan. Namun kita masih usahakan untuk merembuk lagi. Belum bisa diputuskan sekarang dan perlu proses. Dan memang di Kelurahan Senalang ada 2 pangkalan. Satu di RT 1 melayani warga RT 1, 2, 4, dan 5. Sementara pangkalan di RT 6 itu melayani warga RT 3 dan 6. Warga RT 3 ini baru pindah pangkalan ke RT 06 sekitar 2 bulan lalu. Setelah 2 minggu berjalan, mulai ada keluhan warga terkait pelayanan pangkalan. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumangyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV, punya kita gale.